Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Silastari dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai instrumen administrasi peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Azin Taufik, MPD. Adapun yang akan saya bahas mengenai buku induk siswa, buku Kleper, daftar presensi, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku leger, dan buku lapor. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai buku induk peserta didik atau buku induk siswa. Buku induk siswa adalah kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari suatu sekolah. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Setiap buku induk siswa harus diisi dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas mungkin. Pasalnya, kelengkapan data ini sangat penting dalam berbagai kasus tertentu, seperti menentukan siswa yang berhak memperoleh dana bantuan, mengetahui perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun, memahami kondisi siswa, terutama bagi yang memiliki masalah baik akademik maupun non-akademik, memenuhi keterangan pihak tertentu seperti kepolisian sebagai pemenuhan keterangan untuk kejadian tertentu, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh dari buku induk siswa. Adapun komponennya terdiri dari nama lengkap siswa, nomor induk, serta terdapat keterangan pribadi, keterangan tempat tinggal, keterangan kesehatan, keterangan pendidikan sebelumnya, keterangan tentang orang tua kandung, serta keterangan tentang wali. Selanjutnya yaitu mengenai buku Kleper. Buku Kleper merupakan buku yang dipakai untuk menuliskan data siswa terkait nama mereka secara alfabetis atau berurutan sesuai alfabet atau karakter dari A sampai Z. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk tersebut. Nah, kegunaan utama buku Kleper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi yang belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku Kleper karena nama murid disusun menurut abjad. Nah, ini merupakan contoh dari buku Kleper siswa. Adapun komponennya terdiri dari nomor urut, nomor induk siswa, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama orang tua, tanggal naik atau masuk kelas, tanggal meninggalkan sekolah, serta keterangan atau catatan. Selanjutnya yaitu daftar presensi. Daftar presensi merupakan daftar yang digunakan untuk memeriksa kehadiran peserta didik pada keseluruhan kegiatan di sekolah. Biasanya daftar kehadiran tersebut dipegang oleh petugas khusus, sedangkan untuk memeriksa kehadiran peserta didik di kelas pada saat jam pelajaran, buku kehadiran dipegang oleh guru. Adapun fungsi dari daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Daftar kehadiran ini sangat penting, sebab frekuensi kehadiran setiap peserta didik dapat diketahui dan dikontrol. Nah, ini merupakan contoh dari daftar presensi siswa. Adapun komponennya terdiri dari nama siswa, nomor urut, terdapat kolom kehadiran, serta terdapat jumlah sakit izin alfa dan catatan. Dan biasanya di akhir bulan, daftar presensi ini selalu diperhitungkan.
Selanjutnya yaitu daftar mutasi peserta didik. Daftar mutasi peserta didik merupakan daftar perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lain, yang sejajar atau perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain yang sejenis. Nah, fungsi dari daftar mutasi ini digunakan untuk mencatat keluar masuk peserta didik dalam setiap bulan, semester, atau setahun. Hal ini karena keadaan jumlah peserta didik tidak tetap, ada peserta didik pindahan dan ada pula peserta didik yang keluar. Nah, ini merupakan contoh dari buku mutasi murid. Adapun komponennya terdiri dari tabel masuk, tabel keluar, serta tabel rekapitulasi. Untuk tabel masuk digunakan bila terdapat siswa yang masuk ke sekolah tersebut, terdiri dari nomor urut, tanggal, nama siswa, jenis kelamin, nomor induk, kelas, berasal dari sekolah mana, dan terdapat kolom persetujuan. Adapun tabel keluar digunakan untuk mencatat bila terdapat siswa yang keluar dari sekolah. Untuk isi dari tabel tersebut hampir sama seperti tabel masuk, yang berbeda hanya terdapat keterangan pindah ke sekolah mananya. Dan untuk rekapitulasi adalah catatan keseluruhan siswa masuk atau keluar tiap bulannya. Selanjutnya yaitu buku catatan pribadi peserta didik. Buku catatan pribadi peserta didik berisi tentang data setiap peserta didik yang lebih lengkap. Buku ini antara lain berisi tentang identitas peserta didik, keterangan mengenai keadaan keluarga, keadaan jasmani dan kesehatan, riwayat pendidikan suatu hasil belajar, data psikologis, sikap, minat dan cita-cita, serta kegiatan luar sekolah. Nah, buku ini biasanya disimpan di ruang BP dan dikerjakan pula oleh petugas BP. Nah, ini merupakan contoh dari daftar pribadi peserta didik. Selanjutnya yaitu daftar nilai. Daftar nilai merupakan daftar yang digunakan untuk mencatat hasil belajar siswa selama proses pembelajaran di kelas. Daftar nilai ini dimiliki oleh setiap guru bidang studi, khusus untuk mencatat hasil tes setiap peserta didik pada bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Dalam daftar nilai ini dapat diketahui kemajuan peserta didik, karena setiap nilai hasil tes dicatat di dalamnya. Nilai-nilai tersebut sebagai bahan olahan nilai rapor. Nah, ini merupakan contoh dari daftar nilai siswa. Adapun komponennya terdiri dari nama, nomor induk siswa, nilai ulangan harian, nilai untuk UTS, nilai untuk ulangan UAS, nilai akhir, serta keterangan. Selanjutnya yaitu buku legar. Buku legar adalah sebuah berkas yang digunakan untuk mencatat semua nilai siswa sebelum dimasukkan ke dalam buku laporan pendidikan seperti raport dan lain-lain. Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam legar ini dikerjakan oleh wali kelas sebagai bahan pengisian raport. Pencatatan nilai-nilai dalam legar biasanya 1 tahun 2 kali atau sesuai dengan pembagian raport. Selain itu, tujuan buku legar adalah untuk menghindari kekhawatiran jika peserta didik yang kehilangan raport, maka dapat diganti secepatnya. Semua nilai peserta didik tersebut tidak akan susah ditemukan apabila sebelumnya nilai-nilai yang didapatkan sudah tercatat di legar. Nah, ini merupakan contoh dari buku legar. Buku legar ini lebih cenderung pada data nilai secara umum. Dan yang terakhir yaitu mengenai buku rapor. Buku raport merupakan alat untuk melaporkan prestasi belajar peserta didik kepada orang tua atau wali atau kepada peserta didik itu sendiri. Selain prestasi belajar, dilaporkan pula tentang kehadiran, tingkah laku peserta didik, dan sebagainya.
Pengisian atau pencatatan nilai-nilai dalam rapor dikerjakan oleh wali kelas dan biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau per semester. Nah, ini merupakan contoh dari buku rapor. Adapun komponennya terdiri dari identitas peserta didik, daftar nilai yang diperoleh siswa setiap mata pelajaran, laporan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan siswa, laporan kehadiran siswa per semesternya, serta terdapat keterangan apakah siswa tersebut naik kelas atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian mengenai instrumen administrasi peserta didik. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.